Ini buat teman-teman UBS, mana suaranya nih? Masih di Box After Touch di Creative Box Bintaro in collaboration with Kanal Musik Indonesia support by Benz Radio. Kali ini gue juga nggak sendirian, gue bersama orang yang petantang petenteng. Kok petantang petenteng? Itu suara Vespa yang petantang petenteng. Gue bersama teman-teman dari Universitas Pamulang Skuter, betul ya? Wah, atau UPS. Kita kenalan dulu, ada siapa aja dan dari mana dan sebagai apa. Dari yang sana dulu deh, kasihan nih. Ini panas dingin loh banyak orang. Halo, gua Jamilul Afkar, biasa dipanggil Aap. Gua udah jadi mantan ketua sih sebenarnya. Pembina. Udah bukan. Sekarang siswa lagi ya. Alumnus. Ada alumnus. Alumni lulus tapi. Alumni lulus. Sedap. Yang pertama tuh ada Jamilul Afkar atau dipanggil Aap. Tepuk tangan dulu dong buat Aap. Ini Aap ini pernah menjabat jadi ketua UPS tahun 2020 sampai 2021. Iya, setahun doang. Berapa tahun tuh? Sebenarnya sih dari 2021 sampai 2020 2022. Oh, 2 tahun. Memang periodenya 2 tahun sekali. Kalau kita kan karena kita legal di kampus, ada peraturan, jadi setiap tahunnya itu kita harus ganti ketua atau struktural. Oh, bukan karena nggak bagus ya, jadi tiap tahun diganti ya. Oke, selanjutnya ada siapa? Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ariel, biasa dari teman-teman UPS manggil saya Jangkis ya. Jangkis. Ini penasaran, kenapa lu panggil Jangkis? Karena badan lu kecil gitu. Iya. Oke. Jangkis ini adalah ketua UPS 2025 sampai seterusnya. Ya, bener ya? Bener ya? Setuju nggak? Setuju dong. Oke. Karena kita ngebahas tentang pervespaan. Menurut lo berdua, ya, Vespa itu sebuah motor atau sebuah kendaraan? Siapa yang bisa jawab satu-satu deh? Versinya Aap sama versinya Jangkis. Jangkis dulu deh. Vespa menurut saya bukan sekedar kendaraan di sini. Kita dari Vespa sendiri kita belajar adanya sikap kekeluargaan, sikap juga yaitu solidaritas, dan juga di Universitas Pamulang Skuter ini kita belajar yaitu mengenai di mana citra masyarakat ini masih banyak tentang kayak diskriminasi anak-anak dari Vespa, yaitu kita ingin menunjukkan bahwasannya kita bervespa, anak Vespa juga berpendidikan, seperti itu mas. Oke, sedap. Ketua jawabannya harus gitu ya, cari aman ya. Tapi udah, lu tarik nafas dulu deh. Nah, lanjut. Kita nanya jawaban dari Aap. Apa Aap? Kalau Vespa itu, kalau menurut gua pribadi, Vespa itu lebih, bukan sekedar lagi, tapi lebih dari sebuah kendaraan. Kenapa lu bisa bilang gitu? Vespa itu adalah perjalanan. Vespa itu adalah perjalanan. Perjalanan tentang sebuah kehidupan nyata. Asik. Kalau menurut gua, karena kalau di Vespa itu kita tinggal menentukan aja arah kita mau kemana. Bling-bling aja gitu. Oke. Up. Nah, kalau lu bilang Vespa itu sebuah perjalanan mengikuti arah, karena Vespa itu akan berjalan ya, Iya. akan pergi gitu kan. Iya benar. Nah, selama lu mengendarai Vespa, ada hal-hal apa yang menurut lu gak masuk di akal tapi itu kejadian? Kalau selama mengendarai Vespa nggak masuk di akal tapi kejadian itu sebenarnya banyak. Salah satunya Yang namanya motor tua itu kita kalau lagi ada hal-hal yang kadang memang kita buru-buru gitu, pasti ada kejadian kalau di Vespa mah. contohnya. Pernah pada saat waktu itu kita mau reading jarak. Itu posisinya dari Jakarta ke Tasik. Itu selama perjalanan saya 7 kali bocor bannya. Oh, itu karena berat badan Anda terlalu besar. Pokoknya kalau bilang bicara banyak hal yang nggak masuk akal banyak.
ya bicara motor tua, Yang paling lu inget dalam sejarah bervespa lu, hal apa yang nggak bisa lu lupain? Dan kayak tadi gue bilang itu, nggak masuk di akal tapi kejadian yang paling lu inget banget. kalau kejadian yang paling diingat sih sebenarnya itu tentang kebersamaan ya. Kebersamaan. Iya, karena kalau kita di jalan ketemu teman-teman yang lain, namanya bervespa, satu Vespa sejuta udah nggak dapet. Iya, nggak dapet. Tapi makanya 70 juta minimal, PTS nih. makanya Lengkap nih. makanya kita sejuta bersaudara kan. Iya. Banyak itu kalau di perjalanan kayak misalnya udah pasti lah motor sering trouble, tiba-tiba ada yang nyamperin. Di luar daerah pun pasti kayak gitu. Kita Always ya, kalau Vespa tuh memang persaudaraannya always itu. kencang banget ya, kental banget. Oke, kalau versinya ketua UPS, Jangkis, ini The Junkie Man nih. Kalau versi lu, Kis? Versi saya, di mana saya merasakan dari UPS ini karena kita melingkup, kita juga terhubung di luar kampus sendiri, kita terhubung antara komunitas-komunitas luar dan komunitas Vespa kampus lain-lainnya. Di mana yang tidak saya bisa lupakan, di mana kekuatan apa ya namanya hubungan antar hubungan apa? Chemistry. Di mana tuh kita waktu itu kita mau holiday, kita pokoknya kegiatan kita setiap libur semester itu kita adanya holiday untuk mengisi waktu luang libur tersebut. Berarti bertahan bulan sekali ya? Iya. Waktu itu kita tidak punya channel antara pihak di pantainya. Nah kebetulan kita punya kenalan di sana yang tidak bisa saya lupa sih, di mana kekuatan di mana relasi itu terhubung dengan adanya Vespa gitu. Tidak sengaja dan akhirnya nyampe sana kita ternyata dijamu. Bahkan kita sampai itu dikasih makan dan juga tempatnya juga bisa dapat yang murah seperti itu. Oke, karena bervespa ya. Vespa. Dan balik lagi ngomongin Vespa. Ini kan gak cuman, gak tahu ya kalau UPS ini cuma Vespa klasika atau ada modernnya? Ada modernnya. Nah, ini kan kalau misalkan kita ngobrolin Vespa klasik, itu kan memang kekentalannya berasa banget ya. Ini kalau udah kesiniin ya, ini kan cap Vespa itu adalah Starboy atau Fucek Boy. Nah, menurut lo berdua nih, dengan generasi Vespa yang sekarang nih kayaknya arogan lah, playboy lah, kayak jangkis gini gitu kan. Itu dari lo berdua tanggapannya gimana? Dengan stigma yang ada di Vespa modern ya, atau kita bilangnya Vesmate ya. Ya, tanggapan lu gimana guys? Untuk itu sih di UPS tersendiri di kita yang tergabung itu rata-rata Vespa klasik semua mas. Rata-rata Vespa klasik. Untuk dari pendapat masyarakat yang seperti itu ya kita juga tidak, makanya lebih tidak bisa angkat bicara. Ini takut banget. Tapi lo mengakui gak kalau misalkan memang stigma itu kadang ada benernya, ada enggaknya gitu? Untuk dari stigma masyarakat, karena kita tidak bisa membendung ya namanya stigma masyarakat. Untuk itu saya juga sih ya mengakui, karena ada juga yang bilang dari anak-anak yang Vespa itu terbilang ya bisa dibilang katakan Starboy gitu. Oke, tapi lu ada kepikiran untuk beli Vespa Matic kan? Kepikiran, cuma duitnya baru kumpul 2000 mas. Tapi ini berarti the next Starboy ini. Kalau jawaban dari Aap dengan stigma-stigma yang ada gitu. Kalau menurut gue pribadi sih, kalau tentang Vespa Matic itu mah tergantung dari Oknum pribadi pribadian ya. orang Tuh. sih. Kendaraan itu kan cuma alat. Yes. Kalau untuk dia mau berperilakunya seperti apa, itu kembali lagi. Karena mungkin dia berpikirnya, wah Vespa nih mahal nih, Iya. bagus nih, jadi gue petantang petenteng, so ganteng. So ganteng. Padahal tuh enggak gitu loh. Padahal- kita tuh persaudaraannya tuh kuat gitu. Nah, itu kan. Kalau yang tahu tentang Vespa. Benar, karena kan Vespa itu identik memang tentang kebersamaan, tentang persaudaraan gitu. Dengan munculnya stigma-stigma itu sebenarnya ada beberapa oknum yang merusak citra Vespa Iya, sebenarnya. betul. Nah, ini jawabannya keren nih. Ini ada stigma yang pro dan ada yang agak sedikit kontra. Ini ada pro-nya nih dikit nih, karena mau jadi the next Starboy. Terus kayak misalnya ini kan makin lama makin gosong nih Vespa.
digoreng gosong. Karena kan kalau misalkan kita kilas balik 15 tahun yang lalu kita masih bisa dapat PTS di harga 7 juta. Betul? Ya, 15 tahun lalu kita bisa dapat PTS itu di harga 7 juta. Sekarang nih kalau ada PS 7 juta bawa 10 gue mau. Kalau sekarang kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Dengan stigma kayak gitu, worth it nggak kalau misalkan kita ngobrol PTS nih? Worth it nggak PTS itu sekarang bisa lebih dari 10 kali lipat dari harga 15 tahun yang lalu? Versi lu sebagai pengguna Vespa, penghobi gitu kan? Kalau menurut saya pribadi, pada saat itu memang PTS itu nggak laku. Iya. Karena bisa dibilang mesinnya susah. Hanya beberapa orang yang bisa mengerti tentang motornya gitu kan. Cuman karena memang digoreng dan banyaknya datang barang-barang aftermarket dari luar, ya kan? Karena memang bodinya kecil dan mesinnya bisa dibikin lari. Iya. Kalau untuk harga segitu, kalau menurut saya worth it aja. Karena itu kan menambahkan value tentang Vespa untuk sekarang ini kan. Jadi oke-oke aja, karena banyak juga Vespa lain jadinya Naiknya lambungnya parah. Salah satunya SS90, SS90, ya kan? Terus Darling ya. Wah, itu Vespa small frame yang harganya melonjaknya parah ya. Iya, kalau memang yang nggak ngerti dan nggak hobi, itu sih bisa dibilang orang gila ya beli Vespa. Nggak masuk di akal. Sampai ratusan juta. Iya. Kalau dari versinya Jangkis, coba versi lo Kis. Ini gak enak ya belakangnya Kis gitu. Kalau versi lo Kis, stigma tentang harga Vespa 15 tahun yang lalu sampai sekarang. Ini kan makin lama naiknya gak karuan nih. Digoreng sampai akhirnya mungkin yang beneran memang suka Vespa jadi kayak mikir, aduh gue dengan uang segitu gue bisa dapat motor yang lain, ada perbandingan lah. Kalau versi lu gimana? Untuk versi saya, kenapa sih bisa melambung gitu? Karena menurut saya makin ke sekarang ini orang yang ketertarikan dengan Vespa, dengan yang dalam lingkup klasik ya, terutama apalagi sekarang udah merangkup ke orang-orang yang besar gitu, orang-orang gede. Mungkin dari situ juga bisa harganya tidak sengaja ikut naik Jadi di blow up. Oke. Dan memang kalau kita lihat sekarang ya banyak juga public figure yang memakai Vespa. Kayaknya yang Vespaan banget yang sering bareng itu ada Cynthia Mariska. Ya kalau cewek itu ada Cynthia Mariska, ada Nabila Putri, terakhir kan ada videonya Nabila Vespaan. Terus ada sempat Ariel ya kemarin ya. Ariel tuh motoran dari Jakarta Jogja dengan Vespa sprint atau super tuh ada. Sprintnya selahannya patah dibacain lagi. Nah, ngomongin jenis-jenis Vespa, ini kan beragam dan banyak banget. Ada super, ada sprint, ada ini VVP atau 60S ya kan, ada Excel, ada PTS. Dari semua yang ada, ini gue ada yang nggak bisa gue bedain antara super sama sprint. Itu kan secara look sama. Ya kalau misalkan orang awam lah, misalkan bawa super, Jangkis bawa sprint, itu bedanya di mana sih? Kalau misalkan orang awam yang belum tahu kayak, oh bedanya ada di tepoknya atau enggak di forknya atau di apa gitu. Mungkin untuk menjawab lebih ke pedagang mungkin ya. Pedagang. karena beliau yang bisa membedakan. Bahasanya yang bagusan. Iya. Kolektor. P3 kak. Ya. Wirausaha, entrepreneur. Jawab. Kalau untuk membedakan sprint dan super itu mungkin kalau yang orang awam ya, itu ngelihatnya secara simpel aja. Itu kalau sprint lebih besar, super lebih kecil. Oh gitu? Ya. Jauh lah, dimensinya seberapa? Dimensinya cukup lumayan kelihatan kalau secara kasat mata, dan kalau super itu dia bannya kecil ring 8. Kalau super bannya kecil ring 8, Ya, kalau sprint ring 10. bannya udah ring 10 dia. Ring 10. Nah, super ke sprint. Sprintnya ada beberapa tipe lagi. Ada sprint veloz sama sprint bagol. Ya, itu apakah perbedaannya cuma di lampu aja atau ada beberapa perbedaan yang lainnya?
kalau sprint itu kan ada 3 tuh. Oh iya, satu lagi apa? Sprint veloz, Hah? sprint latin. Oh, sprint latihan. Sprint latin itu kan ada gelar pertama yang sprint es juga kan, sprint dingin, sprint es, sprint latin, bagol, sama veloz. Kalau sprint bagol itu hanya ada di tahun 74-75. Sprint bagol di 74-75. Iya. Berarti setahun doang. Setahun. Nah itu dia ada kodenya tertentu dan kode Oke. mesin dan kode rangka itu 0102 biasanya. Oke. Nah udah lewat dari tahunan itu keluarlah sprint veloz. Oke. Keluar sprint veloz sudah tuh sampai tahun 79. Kalau sprint latin kan hanya ada di tahun sampai 73. Di atasnya Sampai 73. Iya. Dari sprint latin terus ke sprint bagol baru sprint veloz. Sedap. Ini ilmu pengetahuannya beneran pedagang. Dan balik lagi ngobrolin UPS atau Universitas Pamulang Skuter. Ini kan udah berapa tahun sih UPS ini berdiri? 15 tahun? 10 tahun? 12 tahun? 17 tahun? Wow, ini kalau anak SMA lagi lucu-lucunya ya. Kalau yang cewek, cowok gak ada lucu-lucunya. Kalau yang cewek lagi lucu-lucunya, lagi ibut-ibutnya. Selama 17 tahun UPS ada, ini kan pasti makin tinggi makin, ya pohon semakin tinggi banyak angin menerpa lah. Ada nggak sih stigma-stigma di kampus yang ngapain sih ada UPS, berisik gitu segala macam. Biasanya kan ada beberapa orang yang nggak suka dengan komunitas, nggak suka dengan keramaian gitu kan. Gimana? Kalau kenapa sih ada UPS di kampus? Ya, UPS itu hadir karena dari teman-teman mahasiswa yang menggunakan Vespa, kita satu hobi, ya kita kuliah menggunakan Vespa. Nah, dari situlah kebentuk, wah nih Vespa nih kita nongkrong. Jadilah wadah, ya kan? Nah, wadah itu kan kalau kita cuma sekedar nongkrong doang, iseng banget ya mas ya. Gitu kan kalau cuma sekedar nongkrong aja. Kalau kita sih berpikirnya nggak berpikir ke teman-teman yang lain yang nggak suka Vespa kan, maksudnya namanya di dalam kampus gitu. Pasti kan kita ya udah, nah kita tunjukin tuh, kita tuh nggak cuma sekedar komunitas di dalam kampus, kita tuh banyak kegiatan, banyak program kerjanya juga. Jadi sebenarnya kita tuh banyak mengharumkan nama kampus gitu di luar kampus gitu. Iya, karena gue juga sempat lihat beberapa tahun ke belakang itu ada UPS ngadain santunan ke panti asuhan dan bawa muter anak-anak pantinya naik Vespa. Itu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya? Bener ya? Itu adalah program setiap tahun mas. Oh itu program tahunan? Iya, di setiap bulan puasa ada agenda kita, agenda rutin namanya Gemar Ramadan. Oh iya, Gemar Ramadan. Itu udah pasti mas setiap tahun dan sampai saat ini masih berjalan. Oke. Nah, sekarang gue tanya ketuanya. Ini kan kalau ketua punya proker dan visi misi untuk UPS itu sendiri. Visi misi lu menjadi ketua UPS saat itu apa sih, Kis? Lu mau tenar doang atau lu mau jadi pedagang juga kayak Aap gitu kan biar jual Vespanya murah ke lu atau apa nih, Kis? Kalau mau numpang tenar itu benar. Bercanda. Sambit boleh sambit. Jadi gini, awal saya masuk UPS itu awalnya sih coba-coba, mas. Coba-coba. Awalnya coba-coba. Kebetulan waktu itu saya masih belum daftar sebagai mahasiswa, mas. Oh lu belum Belum daftar sebagai mahasiswa. Kebetulan saya main Vespa tuh dari SMA. Dan udah ada teman yang masuk duluan di UPS, akhirnya saya main ke UPS. Nah dari situ udah mulai kenal, dari saya masuk Unpam, akhirnya gabung di Unpam dan dipilih, ditunjuk, dipercayai sama teman-teman untuk jadi ketua, seperti itu. Oke. Waktu itu kan pasti ada visi dan misi. Iya. Ketika memanfaatkan supaya lo dipilih menjadi ketua. Masih ingat gak visi lo apa, Iya. misi lo apa? Untuk visi kita, visi yang saya yaitu makin mempererat dan makin memperjelas dari struktur yang sudah ada, dari program-program yang sudah ada, kita makin upper lagi ke atasnya, dan juga kita makin melingkup, yaitu merangkul daripada komunitas-komunitas di luar dan di dalam kampus, seperti itu. Oke. By the way, pertanyaannya, teman-teman UPS salah pilih ketua nggak sekarang? Salah pilih ketua nggak? Agak. Terus proker apa yang udah lu siapin? Ini kan awal tahun nih, pas banget
tahun masih baru banget di 2026. Lo udah mempersiapkan proker apa aja yang akan lo jalanin selama lo menjabat setahun ke depan ini? Untuk proker kita ke depan, kita akan membuka workshop, yaitu dari dari permesinan seperti itu. Karena saya tersendiri tidak begitu mengerti mesin, walaupun saya ketua di sini. Oke. Jadi kalau ketua ada yang butuh di jalan, lo bantuin orang juga bingung sebenarnya. Bingung. Bantuin doa saya. Terus apa lagi yang akan lo jalanin step by stepnya sampai misalkan mungkin ada yang belum pernah lo jalanin atau UPS belum jalanin tapi lo punya nih programnya. Untuk workshop sendiri itu kemarin belum ada, Mas. Untuk kedepannya kita adakan workshop, lalu kita adakan selain dari workshop mesin juga kita yaitu kepemimpinan dan pemberkasan, karena kita sebagai komunitas dan yang resmi dalam kampus yaitu unit kegiatan mahasiswa, yaitu kita perlu memerlukan adanya laporan-laporan. Nah dari situ kita untuk teman-teman yang mungkin belum mengerti dari dasar-dasar seperti Word atau Excel, kita akan memperdalam itu. Dan juga kita ada kegiatan yaitu nyaber, Mas, nyari berkah. Nyaber tuh nyari berkah. Jadi setiap hari Jumat kita akan adakan program yaitu memberi Jumat berkah seperti itu. Oke. Dan sekarang karena lu sebagai ketua, gue pengen tahu ya, ada beberapa member dari UPS yang total keseluruhan deh, ada berapa member UPS? Total keseluruhan UPS sekarang kisaran kurang lebih 200. 200 yang aktif. Untuk yang aktif tersendiri karena 200 itu kita pendataan dari yang awal, Mas. Ya, dari yang pertama. Dari yang pertama. Untuk yang aktif tersendiri ya kurang lebih 50 orang. Oke, 50 orang. Iya. Sempat juga kayaknya dulu ada dosen Unpam yang pakai Vespa. Iya. Iya bener ya? Masih sampai sekarang. Itu gue masih ingat tuh karena ya saat itu gue pribadi jujur, gue baru bisa naik Vespa tuh 5 tahun yang lalu. Karena sejujurnya gue nggak bisa konflik tangan, tapi setelah gue punya, gue ketagihan. Dan selama kurang lebih setahun itu dari satu motor tiba-tiba beranak, tapi akhirnya kalah dengan cuan kayak Aap, akhirnya kalah dengan cuan gitu. Dan stigma lo ketika ada teman-teman yang habis dapat murah, touch up dikit, terus jual, sahkah atau pakai dulu kek berapa lama gitu? Kalau dari saya ya Kita nggak usah nanya Aap, Iya. kalau dia pasti udah dijual. Kita bisa nanya Aap. kalau dari saya betul kata Masnya, sayang gitu. Kalau kemarin dapat ya bisa bilang rongsok lah gitu. Udah upper, udah dicat segala macem. Sayang kayaknya kalau langsung dijual gitu. Saya kalau langsung dijual. Dan anyway, biasanya motor atau kita bilangnya barang-barang klasik ya, pasti mempunyai jiwa, bener banget kata Aap, dan punya nama. Vespa lu dulu punya nama nggak? Atau lu sekarang pakai Vespa apa? PX, PX. Lu punya nama nggak? PX lu namanya siapa? Bersi, Siapa namanya? Bersi, Bersi. Bersi. Yes. Wah, lu kenamain aja Bersi? Ingat pantai. Partai? Yes. Partai apa yang B? Nggak tahu tiba-tiba saya ingat suasana pantai, Hah? tercetus nama itu. Oke. Ini udah berapa lama lu pakai si PX ini? Ini nggak apa-apa ya, besok kita ada board dikit. Lulus SMA kayaknya. Lulus SMA? Sampai sekarang? 2022 ya. Wow, lama juga. Kalau lu Aap, Vespa lu pernah ada namanya? Ada semua. Ada semua. Wah. Yang paling lu inget Aap? Yang saat ini masih ada ya. Iya. Yang gua ada Vespa yang nggak bakal gua jual. Apa tuh? Terutama yang di belakang ini satu Oh, ini Excel ya? Oh, iya. yang VBB. VBB? Iya. 67, 65. 65. 64 ya. Nampak. Iya. Siapa nama dia? Ini namanya Blue. Blue. Sesuai dengan warnanya. Ini tipikal orang yang males cari nama. Iya. Mentang-mentang warna Vespa-nya biru, Betul. nama anak itu. Nama motornya Blue. Ntar punya motor merah namanya Red.
Dan sebelum ini ada di rumah masih ada Apa? Excel namanya Zero. Shiro, putih. Wah, enggak, dia warna hijau. Shiro itu bahasa Jepang, Indonesianya putih. Zero itu kan adalah kucing peliharaan. Iya. Biasanya kan. Dan kucing peliharaannya nurut. Nah, itu sama seperti Vespa saya, Zero. Oke, ada Blue, ada Shiro, ada siapa lagi? Ada Yang masih ada di rumah? ada baru nemu ini juga. Apa tuh? SS. SS Pepper. SS 180. Pepper. Nggak bisa jawab ya. Dibilang paper atau no paper, tapi yang pasti saya pastikan endemik Indonesia. Asik. Tetap bertahan di era gempuran Vespa import. Saya masih nemu di Indonesia. Siapa namanya siapa? Namanya Bambi. Bambi. Putih warnanya. Warnanya tadinya warna pink. Saya cari cat orinya, ketemu warna merah. Oh, cetorinya merah. Original pink. Dikerok. Saya lupa. Oh, sedap. Ini harta kirun nih. Ada 3, ada Blue, ada Zero. sama Bambi. Ada lagi? Udah. Mau nambah apa sih? Sisanya saya jual-jualin. Sisanya saya jual-jualin. Itu 3 lo pasti bertahanin. Itu sebelum ada Bambi saya megang ada 5. Ada 5 Vespa. Karena dulu kan saya berpikir kan Vespa itu adalah investasi. Iya, oh Vespa itu ada investasi. Iya, benar-benar. Ngumpulin lah Vespa sebanyak-banyaknya kan. Oh, Tapi oke. ketika saya dapat Bambi SS 180 yang tidak mayoritas banyak orang punya, Oke. mindset saya langsung berubah. Kolektor. Nyimpen Vespa dikit aja, tapi yang penting harganya tinggi. Gibber Vespa dikit aja. Kita lihat omongannya Aap 10 tahun lagi ketika anaknya mau masuk SD. Ketika anaknya mau masuk SD kita lihat apakah 3 itu masih ada. Terus Aap, terus kan kayak tadi lu nyimpen 3. Ini pernah ditawar sama orang nggak? Ini pernah, sampai orang pun sudah datang gitu. Orang siapa? Orang Lampung. Iya, enggak, orangnya sudah datang. Orangnya udah datang. Iya. Ini pernah ditawar tertinggi berapa? Pada saat itu ditawar 47, saya nggak mau. 47 lu nggak mau. Iya. Kalau misalnya Ab, Iya. saat ini kan kita nggak tahu ya orang lalu lalang. Biasanya kan kalau motor antik, mobil antik, sepeda antik, lagi di bawah jalan tuh suka diberhentiin orang. Ketika diberhentiin, Mas motornya saya bayar 100 juta, lo mau jawab apa? Jual lah. Ya kan, belum ada 10 tahun, belum ada, baru berapa menit, baru berapa Enggak, menit. tapi kalau Vespa ini ada ceritanya nih mas. Ah boleh, boleh. Ini adalah Aduh, kita ngopi dulu. Ini kayak kesian juga ya ngomong mulu. Ini ada kopi dari 88 Hotel nih. Kita minum dong Ber. Nah. Boleh dong, boleh banget. Lanjut Tam. lanjut nih. Ya. Jadi Ya oke terima kasih. Oh belum. jadi Vespa saya yang di belakang ini ada ceritanya. Pada saat itu kan kalau ya kita sebagai mahasiswa baru-baru sekolah biasalah, pasti kan kita kalau awal-awal main Vespa pengennya Vespanya yang bulat-bulat kan, pasti itu Sesuai badan. pada zaman itu 2020-an lah. Pasti. Nah, cita-cita saya dulu tuh pengennya punya PBB. Cita-cita punya PBB. Iya, karena kan PBB itu harganya tinggi tuh mas. Benar. Dari dulu kan dia sudah tinggi ya, hampir kayaknya kita harus nabung dulu nih sebelum punya PBB kan tahun 60-an. Nah, seiring berjalannya waktu, saya sambil kerja ditawarin lah saya motor ini secara tidak sengaja Oke. sama teman kerja saya. Oke. Singkat cerita, langsung saya angkut ini motor. Harga berapa waktu lu aku? Masih 20. 20. Udah ketahuan ya harga jualan? Harusnya nggak lebih dari 20 sekarang. Karena memang pada saat itu orangnya nggak ngerti. Wah, bego-begoin orang nih anak nih. Parah. Jadi dia buka harga ya, saya tawar. Dia buka berapa? Dia buka 25. Buka 25 tawar 20. Kebangetan. Pedagang. Lanjut Tam. Jadi ya itu adalah saya pas dapat motor ini kondisinya bagus, makanya saya keep sampai sekarang. Dikip sampai sekarang. Iya. Pantes ditawar cepet udah lepas. Modalnya cuma 20. Tapi nih ini kan ya mau ngomong panjang nih waktu juga udah nggak terlalu ini ya. Untuk Aap dan Jangkis 5 Vespa yang wajib banget dikip sampai kurang lebih 10 tahun ke depan.
5 Vespa yang wajib di-keep buat lo semua nih. 5 Vespa yang wajib di-keep. Apalagi ini kayaknya muka-muka Vespa banget nih dari tadi. Nyengir lagi mikirin ya, Bang. Gue jual ginjal kali ya. 5 Vespa apa? 5 Vespa ya? Kalau untuk di keep ya, kembali yang pertama itu yang untuk harian, untuk touring dan yang nyaman lah. Excel. Itu udah pasti Excel. Excel itu adalah Vespa ternyaman. Excel adalah Vespa ternyaman. Iya, benar. Gue mengakui itu. Excel adalah Vespa ternyaman. Karena itu adalah Vespa pertama gue. Yang kedua itu Kongo. PGLB. Okay. Itu udah. Itu X-nya prajurit Garuda ya? Iya, betul. Yang ketiga? Dan yang ketiga itu VNB Cepuk. VNB Cepuk kayak mirip-mirip kayak VBB. Iya, tuh. VNB Cepuk. Yang keempat? Kalau untuk 5 tahun ke depan, Darling mungkin. Darling. Tapi lu udah pernah naik Darling? Naik Darling gua belum. Kayaknya jadi kayak otopet ya kalau dibawa sama Aap ya. Gua naik PTS udah kayak otopet, gua jual aja. Satu lagi Aap. Satu lagi Vespa ternyaman selain Excel adalah SS180. SS180. Dari suspensi dia karena bodinya lebih besar dari Sprint, bodinya lebih besar dari PBB dengan suspensi yang sangat nyaman dan besar, di bawahnya nikmat. CC-nya besar, 180 adalah SS. Oke, itulah 5 Vespa versi A. Ada Excel, ada Kongo, ada Cepuk, ada Darling, sama satu lagi tadi SS180. Kalau versinya ketua dari UPS, gue selalu mengingatkan kalau dia adalah ketua. Apa Bar? Kurang lebih seperti sama ya. Nah, gue pengen yang beda versi lo. Ini 5 yang tadi beda. Nah, Darling mikir. Paling di bedanya tuh kalau Darling sudah pasti. Gue gak mau sama 5 Vespa. Vespa tuh serinya banyak banget. Jangan sama kayak Aap. Kita tes pengetahuan ketua dari UPS. Yang pertama, menurut saya selain super sama sprint. Ya, emang itu udah saya sebut. Oke, yang pertama apa? Dari saya sih super. Super juga ada bajainya. Iya. Lebih ke supernya yang beneran ya. Iya. Super. Terus? Karena itu masuk ke motor impian saya sih. Oke. Karena itu waktu SMP saya punya guru dan saya Lu ngimpiin guru lu? Enggak. Oh bukan. Teracuni oleh beliau gitu sejak SMP gitu. Jahat guru lu, diracunin. Nah, satu super, kedua PTS, ketiga ada PTS ada 2 seri. Iya. 90 yang cepet yang harus disimpan. Yang 90 dong. Yang 90. Yes. Oke, terus lalu ada Darling. Ada kan sama Darling udah selain Darling. Iya, makanya itu emang selain Darling. Super PTS. Ayo. Selain Darling, aduh pengetahuan saya dikit. Korsal. Wah lu anggota lu apa lu? Matic enggak mas? Asik gaya banget. Sombong banget. Aku gibeng. Oke, apa kan tadi ada super, ada si apa tuh tadi? PTS, apa lagi? Darling, oke, masuk lah. Lalu ada VBB. Yes. Satu lagi apa ya? Apa guys? Satu lagi kurang tahu mas. Padahal ada UPX, ada Spartan 200, ada Excel 200. Apakah itu layak untuk disimpan? Layak, akan tapi ya masih standar lah, banyak juga yang mau karena kan upper untuk 5 tahun ke depan ya harga yang Vespa itu kan bisa naik juga. Tapi lu kepengen nggak nyimpan Spartan 200? Pengen. Gua ada warna putih mau dijual 50 bukanya. Adanya baru 5.000 mas. Oke, kedepannya UPS nih pengen seperti apa? Kayak lebih besar lagi atau lebih menjalani dengan komunitas yang lebih up skala nasional lah. Memungkinkan nggak dari lu? Bicara memungkinkan, bisa memungkinkan. Kebetulan dari UPS ini kebetulan kita klub
kedua terbesar di Indonesia. Klub Vespa Kampus ya. Vespa Kampus. Vespa Kampus. Wah, pertamanya Dari siapa? Vespa Kampus dari Universitas Pancasila. Oke. Terus lo ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang baru mau menggunakan Vespa? Itu apa sih yang harus diperhatikan kalau misalkan lo harus beli Vespa itu apa? Terutama untuk kita membeli Vespa dari teman-teman yang baru ingin membeli, yaitu pertama duitnya cukup apa enggak. Betul. Orang kan kalau mau beli Vespa berarti udah punya duit, coy. Apa yang disebut duit? yang perlu dilihat yaitu dari surat-suratnya terutama. Oke. Surat-suratnya identik apa enggak sama mesinnya, karena Iya, nomor rangka, nomor mesin. iya, nomor mesin. Karena Terus? dari Vespa tersendiri kadang surat sama mesin itu beda. Iya. Kayak gitu. Oke. Yang dilihat lalu dilihatnya apa Mas? Yang kaki-kakinya. Jangan nanya, Bali. Saya lupa bagiannya Mas. Kaki-kakinya Mas. Kaki-kaki. Iya, kaki-kakinya. Deknya dek. Dek, kolongnya keropos apa enggak. Oke. Nah dari situ kita bisa, ya. Dari situ kita bisa nilai, dan kalau memang kita temu ada minusnya, bisa juga kita akalin buat ngurangin dari harganya Harganya. tersebut. Kayak gitu. Wah. Kalau versinya up sebagai pedagang, Aduh, apa nih? apa sih yang harus diperhatikan untuk orang awam pengen pelihara Vespa? Kalau untuk orang awam ingin memelihara Vespa, itu kembali lagi tentukan pilihan mau Vespa apa. Betul. Yang pertama tentukan pilihan mau Vespa apa. Karena beda Vespa beda rasa. Beda Vespa beda rasa aja. Itu Udah berapa yang diboncengin beda-beda. Waduh, anu boncengin saat itu udah zaman sekolah. Cari aman ya. Yang udah pasti sih nomor rangka, nomor mesin dan surat Ya. itu harus diutamakan ya kan. Dan cari orang yang ngerti untuk nemenin beli. Oh, jadi orang yang paham. Iya betul, harus cari orang yang paham. Tuh. Karena yang namanya bicara motor tua, kita Iya, tahu tak- penyakitnya apa betul. aja, gitu kan. Itu sih paling. Oke. By the way, tepuk tangan dulu untuk Aap dan Jangkis dari Universitas Kawang Skuter. Dan anyway, Aap, Kis, sebenarnya pengen ngobrol lama ya, tapi waktu juga harus memisahkan. Dan kapan-kapan gue pengen ngundang teman-teman UPS mampir ke Benz Radio ya, karena gue ada segmen juga tuh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan menurut lo nih, untuk acara di Creative Box Bintaro ini harusnya diadain berapa bulan sekali sih atau berapa minggu sekali untuk acara yang berlangsung di hari ini di Creative Box Bintaro? Kalau untuk acara ini kan berarti kita kayak harusnya itu sebulan 2 kali atau seminggu sekali lah, nggak apa-apa. Seminggu sekali, sebulan 2 kali. Hai kak, sebulan 2 kali ya. Oke. Karena ini menjadi wadah bagus buat para komunitas-komunitas. Waduh, bagus, betul. Iya, untuk komunitas-komunitas yang ingin mengeluarkan inspirasinya, terus Siap. juga supaya ada apa namanya, dia wadah jadinya untuk wadah supaya aspirasinya keluar. Karena tempatnya juga asik ya. Tempatnya asik. Adem ya. Adem ya. Kak bisa kali. Oh iya. Terus dari Jangkis, kalau menurut lo acara hari ini di Creative Box Bintaro? Ya, Kurang nggak ya? ini cukup menarik acaranya, dari segi tempatnya juga bagus. Mungkin bisa kali bikin surat masal kayaknya. Hah? Surat masal. Sebentar masa. Dari tempatnya juga asik sih, karena kita terbuka juga. Oke. Dan juga untuk komunitas juga, terutama bukannya hanya Vespa juga, mungkin bisa Iya, tempatnya bisa semua. Untuk kegiatan acaranya bisa kali seminggu sekali biar kayak kopdar UPS. Seminggu sekali biar kayak kopdar UPS. Lu ales kan biar bisa ketemu kakaknya kan. Lu dari tadi udah ngelirik-ngelirik aja lu. 08 berapa? Oke, kalau gitu sekali lagi tepuk tangan buat Aap dan Jangkis dan teman-teman dari Universitas Kawang Skuter. Thank you banget udah mampir. Thank you juga Creative Box Bintaro. Thank you juga Kanal Musik Indonesia. Thank you juga Benz Radio 106.2 FM, ada 88 Hotel, dan semua yang tak bisa disebutkan satu persatu. Pokoknya sampai ketemu lagi di acara Box After Talk selanjutnya. Gua Indra Syabut, terima kasih. Thank you, thank you.